Halo, selamat datang di Ngurus Hidup, tempat aku cerita, mikir, dan juga kadang ngebongkar hal-hal kecil yang aku sadari. Ternyata hal-hal kecil itu berat juga ya buat diurus sendiri. Dan hari ini kita bakal ngobrolin satu perasaan atau sebuah pemikiran yang cukup sering mampir di kepala, tapi suka malu-malu buat diakuin. Yaitu soal pemikiran kayaknya hidup orang lain tuh lebih enaknya dari hidup aku. Jadi tuh sebenarnya ada satu momen aku lagi rebahan, lagi leha-leha gitu ya, buka sosial media, buka Instagram, terus muncul story teman lama yang nikah. Resepsinya mewah, bajunya cakep, captionnya puitis, keren lah gitu. Terus aku scroll lagi, muncul lagi orang lain, temen aku juga, lagi jalan-jalan ke Jepang. Terus ada juga teman aku yang baru keterima kerja di perusahaan besar. Ada juga yang dapat beasiswa ke luar negeri. Di situ aku diem sih. Pada momen itu aku diem, tiba-tiba kayak nyesek aja. Bukan karena aku benci sama mereka, bukan karena aku gak suka sama pencapaiannya mereka, tapi karena aku ngerasa kayak, jadi aku ini ngapain ya sekarang? Perasaan itu tuh bukannya iri sih, bukan karena aku gak suka sama mereka, tapi lebih ke ya kosong aja. Kayak aku ngerasa ketinggalan gitu dari mereka. Kayak semua orang lain itu ngelangkah maju, tapi aku cuman bisa diem di tempat. Dan ternyata perasaan-perasaan kayak gitu ada namanya FOMO, Fear of Missing Out. Mungkin kalian udah pernah dengar atau udah tahu soal ini, tapi ini menurutku adalah bagian kecil buat kita perlu sadari, buat kita bisa ngurusin hidup. FOMO itu kan merasa takut ketinggalan, takut gak ngelakuin hal yang seharusnya lagi dilakuin sama orang lain. Apalagi di era sosial media kayak sekarang kan, FOMO itu makin sering kejadian sebenarnya. Kenapa sering kejadian? Kenapa kita bisa ngerasain FOMO? Karena mungkin ini salah satunya aja ya. Karena kita terlalu sering ngelihat highlight hidupnya orang lain. Yang muncul di sosial medianya kita itu cuman bagian dari menangnya mereka aja, enaknya aja. Cuma potongan-potongan yang bagus-bagusnya doang. Tapi karena kita lihat itu tiap hari, akhirnya otak kita tuh lama-lama percaya bahwa orang lain itu hidupnya lebih enak, lebih baik, lebih teratur dari kita. Padahal yang kita bandingin itu sebenarnya behind the scene-nya kita versus highlight-nya hidup orang. Kenapa nggak kita bandingin behind the scene-nya kita dengan behind the scene-nya orang, atau highlight-nya kita dengan highlight-nya orang? Tapi justru kita ngebandingin behind the scene-nya kita dengan highlight-nya orang lain. Akhirnya aku banyak cari tahu soal ini. Ya nggak banyak-banyak banget lah sebenarnya, tapi dari sedikitnya yang aku tahu ini, ternyata banyak juga yang bisa aku terapkan buat bisa ngurus hidupku sendiri. Jadi itu FOMO tuh bukan cuma soal kita yang pengen ikut-ikutan, tapi karena otak kita itu ternyata terlatih buat mencari ancaman kehilangan. Nah, jadi dari zaman dulu tuh manusia takut ditinggal sama kelompoknya. Karena kalau sendirian berarti berbahaya. Nah, sekarang bentuknya beda, tapi rasanya mirip. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa ngerasain FOMO. Ada beberapa alasan. Nomor 1 gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa FOMO. Nah, pertama, kita nggak nyaman sama hidup kita sekarang. Nah, kita bisa ngerasain FOMO karena kita nggak nyaman sama hidup kita yang sekarang. Jadi pas kita lihat hidup orang lain kayaknya tuh lebih enak, lebih rapi, lebih sukses mungkin,
kita langsung ngerasa diri kita gagal, kita ngerasa diri kita kurang. Padahal kita nggak tahu aja, pas mereka posting jalan-jalan misalkan, bisa aja itu utang kartu kredit, atau mereka posting soal mereka yang baru beli barang mahal, barang mewah, bisa aja itu dari pinjol atau apapun itu. Ya gitulah. Itu salah satu alasan kenapa kita bisa FOMO. Alasan lainnya kenapa kita bisa FOMO adalah kita tuh capek dan ngerasa butuh pelarian. Jadi pas lagi burnout, kita scrolling social media, niatnya buat refreshing, niatnya buat healing, nyari inspirasi atau apapun itu. Tapi yang kita lihat malah hal-hal yang bikin kita tambah overthinking. Makin banyak yang kita lihat, makin banyak juga yang kepikiran sama kita. Akhirnya overthinking. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita bisa FOMO. Alasan lainnya, mungkin karena kita punya ekspektasi yang tinggi. Kita punya ekspektasi hidup yang tinggi. Di ekspektasi kita tuh misalkan habis lulus kuliah harusnya udah kerja, terus mapan, atau mungkin ekspektasi kita di umur segini harusnya udah nikah, udah punya rumah, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi tidak terjadi seperti itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi pas kita ngeliat orang lain yang kelihatannya udah nyampe, udah dapetin seperti apa yang kita bayangkan, kita ngerasa gagal sendiri. Kita ngerasa kita ya gagal gitu. Dan dari situ akhirnya aku pelan-pelan belajar beberapa hal. Karena aku tahu nih, apa aja alasan-alasan yang mungkin bikin aku akhirnya jadi FOMO. Akhirnya aku belajar pelan-pelan beberapa hal. Nah ini kita mulai masuk nih ke skill-skill simple yang buat kita bisa sama-sama ngurusin hidup. Yang pertama, kita perlu belajar self-awareness. Kita perlu sadari dulu, oh ini aku sekarang lagi FOMO nih. Ini cuma bias pikirannya kita, bukan realita yang utuh, bukan yang sebenar-benarnya terjadi. Bisa jadi ini cuma asumsi negatifnya kita. Jadi kita perlu menyadari self-awareness, belajar buat nanya ke diri sendiri, apakah yang aku rasakan saat ini itu adalah fakta yang sebenarnya terjadi, atau cuma persepsinya kita aja, cuman asumsi negatifnya kita karena nggak sesuai sama ekspektasinya kita. Itu skill pertama, self-awareness. Skill yang kedua, buat kita belajar pelan-pelan nggak FOMO lagi gitu ya, adalah cognitive reframing. Jadi kita ubah cara pikirnya, kita ubah sudut pandangnya. Daripada kita ngomongin, wah dia udah punya rumah ya, wah dia udah nikah ya, tapi aku belum gitu. Mending kita ganti dengan, oke, dia sekarang udah dapet jalannya sendiri, sekarang dia udah dapet rumah sekarang, tapi mungkin nanti aku udah punya kok gitu. Dan aku lagi nggak berlomba sama dia, aku nggak lagi di pertandingan sama dia siapa yang menang, siapa yang cepat, nggak gitu. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing, punya timelinenya masing-masing, dan urusan kita dengan orang lain ya beda-beda. Kita nggak bisa samain urusan kita sama orang lain, jadi kita nggak perlu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Jadi ubah pola pikirnya, ubah cara mikirnya gitu loh. Daripada kita mikir, wah enak ya dia, mending kita mikirnya, ya nanti kita juga akan dapat kayak gitu kok. Kita juga punya waktunya sendiri. Misalkan kayak gitu. Yang ketiga, digital boundaries. Kita perlu menerapkan batasan di era digital sekarang ini. Kita gak bisa selalu kontrol apa yang orang lain post di sosial medianya mereka. Itu sosial medianya mereka, itu hak mereka. Tapi yang bisa kita kontrol adalah berapa lama kita scrolling, apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita baca, apa aja yang kita dengar dari sosial media itu. Jadi mungkin kita bisa set batasan 15 menit cukup, atau setengah jam cukup, atau kita nggak perlu melihat A, kita lihat B aja. Kita nggak perlu baca C, kita baca D aja, dan seterusnya dan seterusnya.
terus mungkin kita bisa mati notifikasi di saat-saat yang diperlukan. Itu salah satu latihan untuk menerapkan batasan di era digital saat ini gitu loh. Kurangin konsumsi yang mungkin bikin kita ngebandingin diri kita sendiri, ngebandingin diri kita dengan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, gratitude practice. Jadi latih diri kita buat lihat yang kita punya sekarang, bukan yang orang lain punya. Bukan karena kita sok-sokan bersyukur, tapi ya memang harus bersyukur buat tetap jaga kewarasannya kita, buat pikiran kita tetap jernih, dada kita tetap lapang. Misalkan kita bersyukur untuk hal-hal kecil yang udah kita dapat. Contoh, malam sebelum tidur, mungkin kita bisa sebutin 3 hal simple yang kita udah jalani di hari ini. Misalkan kayak, oke, hari ini aku kerja, jalanan gak macet kayak biasanya, aku gak terlambat. Alhamdulillah hari ini aku ketemu teman-teman, kita makan siang bareng, makan siangnya juga enak hari ini. Terus juga hari ini aku pulang kantor gak kehujanan, aku bisa istirahat sesuai dengan waktu yang aku inginkan malam ini. Alhamdulillah, dan itu adalah hal yang bisa kita syukuri walaupun hal kecil. Kecil pun gak apa-apa gitu. Dan kita gak perlu bersyukur lalu membandingkan diri dengan orang lain. Misalkan kayak, oh hari ini aku makan, belum tentu orang lain di luar sana bisa makan. Iya betul, gak ada salahnya cara bersyukurnya seperti itu. Tapi mungkin secara emosional gak terlalu relate dengan yang kita rasakan. Mending coba bersyukur dengan diri kita sendiri. Misalkan hari ini aku makan enak nih, 3 kali sehari cukup. Kalau dipikir-pikir dulu aku makan tuh sehari sekali cuman makan Indomie. Tapi sekarang aku alhamdulillah udah 3 kali sehari makannya juga enak. Kalau kita bersyukurnya kayak gitu kan, secara emosi kita lebih terkoneksi gitu loh. Karena kita ngerasain gak enaknya dulu makan Indomie cuman sehari sekali, tapi sekarang kita bisa makan 3 kali sehari, dan itu adalah hal yang perlu kita syukuri, ya kan? Nah itu 4 skill simple yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari pelan-pelan buat kita ngerasa nggak FOMO lagi lah gitu, nggak apa-apa FOMO gitu loh. Kita susah banget sih di era digital sekarang untuk nggak FOMO, jujur aja. Dari hal-hal kecil yang udah kita sadari ini, akhirnya aku juga mikir sih, kadang yang bikin kita capek itu bukan karena kitanya gagal, bukan karena kitanya kurang, tapi karena kita tuh sibuk membandingkan hidup kita yang belum selesai dengan hidupnya orang lain yang kita anggap udah jadi gitu loh. Kita membandingkan diri kita yang belum selesai, tapi orang lain tuh udah jadi menurut kita. Lagi-lagi menurut kita, belum tentu benar gitu kan. Padahal ya balik lagi, kita semua itu lagi nyusun hidup kita masing-masing. Kita lagi berada di jalan kita masing-masing, di timeline yang kita masing-masing. Dan memang semua orang gak harus sama. FOMO itu bisa dibilang ya normal gak sih? Apalagi di era digital ini, balik lagi, kita bisa ngelihat kehidupan orang lain. Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat orang lain seperti apa, lalu kita seperti apa. Tapi kan balik lagi, orang lain dengan kita itu urusannya beda-beda, gak sama. Kalau kita terlalu sering ngerasa kurang karena hidup orang lain sudah cukup menurut kita, mungkin itu tanda kita perlu dekat dengan diri kita. Kita perlu lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan diri sendiri. Bukan dekat dengan sosial media. Bukan dekat dengan apa yang kita lihat di handphone. Gitu. Dan ya balik lagi, FOMO itu normal. Tapi kalau kita terlalu sering ngerasa kurang sama hidup kita karena hidupnya orang lain menurut kita udah oke, udah saatnya kita ngurusin hidup pelan-pelan
untuk gak ngerasa FOMO, karena nanti yang akan capek ya diri kita sendiri gitu loh. Kita gak akan bisa punya satu garis finish yang sama dengan orang lain. Kita punya garis finish yang berbeda dengan orang lain. Jadi kalau kamu pernah nih ngerasa hal yang sama, jadi boleh banget buat share cerita kamu di Ngurus Hidup. Kamu boleh komen di bawah, atau boleh DM atau kirim email juga boleh banget. Karena kita kadang tuh cuma butuh satu orang untuk memvalidasi, untuk bilang ke kita, aku juga pernah ngerasa kayak gitu kok. Dan aku belajar untuk lebih baik setelahnya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, hidup itu bukan buat dikejar-kejar. Hidup itu bukan perlombaan, tapi buat kita jalanin pelan-pelan. Bye-bye.